Salam sejahtera bagi kita sekalian, Amang Inang dan Naposo Bulung, AKBP. Yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Terkhusus kepada Amang Inang yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, kiranya peribadahan hari ini menjadi sukacita yang abadi dalam hidup kekristenan kita. Tema minggu kita, minggu ke-16 setelah Trinitatis, adalah Dang Marpasohotan Asini Roha ni Tuhani, atau dalam bahasa Indonesia, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan melalui pujian buku ND nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Kita membaca secara responsoria. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Saja
marilah kita bersama-sama untuk mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Salam. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini 2 Oktober 2022, minggu ke-16 setelah Trinitatis. Yang pertama, jadwal pertanyaan daerah. Hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 18. Untuk daerah 1 Riau Patra Kumala akan diadakan di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Untuk daerah 3 Dago di rumah keluarga Insinyur Pantas Hutapea Ibu Ruslin Borugultom SH bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Untuk daerah 4 Sarbuncip di rumah keluarga calon Sintua Joarman Situmorang Ibu Ronihot Sentiana Boru Saragi dengan alamat Jalan Terusan Sari Mekar Blok 4 nomor 99 Sari Jadi. Daerah 5 Malabar di rumah keluarga Sintua Risnadi Hasitorus SEMBA Ibu Dr. Andah Mahdalena Boru Pangaribuan bertempat di lantai 3 Gedung Rukan. Untuk hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 18, daerah 2 Antapani Artapanik di rumah keluarga Jakarlen Simbolon BA Ibu Marintan Lasrida Borusitorus SH bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Daerah 6 Bansel di rumah keluarga Sintua Mangapul SM Sitinjak Ibu Nurhayati Boru Sitohang dengan alamat Jalan Nyengseret nomor 20. Daerah 7 Pajajaran akan diadakan di gereja. Untuk daerah 8 Bypass Timur akan diadakan di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman yang pertama, Antonio Ambarita, putra dari Bapak Samson Manik Ambarita almarhum, Ibu Armina Lasria Boru Manurung, beralamat di Jalan Sadang Serang, KP Pasir Kaliki Tengah, nomor 156, daerah 3 Dago, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, dengan Sri Dewi Astuti Boru Manurung, putri dari Bapak Timbo Budiman Manurung, Ibu Riyama Bintang Boru Gultom, beralamat di Perum Tanjung Sari Permai Blok B nomor 32 Tanjung Sari Sumedang, Jemaat Perseorangan HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata.
Nomor 3, persembahan untuk pengembangan STT HKBP. Pada kebaktian minggu hari ini setelah khotbah, selain persembahan ke pusat, kita juga akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan untuk mendukung pengembangan STT HKBP Pematang Siantar berupa pembangunan mesbah, aula, sound system, dan lain-lain. Mari kita sampaikan dengan sukacita. Nomor 4, retret remaja. Mulai hari Sabtu tanggal 1 Oktober sampai dengan hari ini Minggu 2 Oktober 2022 bertempat di Villa Istana Bunga, Jalan Kolonel Masturi, dilaksanakan retret remaja dipimpin oleh Pendeta Iswandi Butar-Butar MTH. Sehubungan dengan itu, kebaktian para remaja-remaja digabung pada kebaktian umum. Nomor 5, Konven Distrik. Pada hari Senin 3 Oktober 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Pekalongan akan diadakan konven distrik. Para pendeta akan mengikuti konven tersebut. Marilah kita doakan agar konven tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nomor 6, latihan angklung seksi perempuan Huria. Mulai hari Senin 3 Oktober 2022 pukul 15 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan latihan angklung seksi perempuan Huria. Dimohon agar seluruh seksi perempuan Huria dapat mengikuti kegiatan tersebut. Nomor 7, gathering Naposo HKBP Bandung. Yang pertama, pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 8 dan 9 Oktober 2022 bertempat di Villa Yeskil di Jalan Maribaya nomor 11B Lembang akan diadakan gathering Naposo HKBP Bandung dengan tema Healthy Inside, Blessed Outside, Amsal 4, 20-22 dengan harga tiket masuk 55.000 termasuk t-shirt. Informasi lengkap dapat menghubungi Yusnida Boru Sihombing. Yang kedua, setelah pembacaan warta jemaat, perwakilan Naposo akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan gathering tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami persilahkan dari perwakilan Naposo. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu kepada kita semua yang hadir di ibadah saat ini. Yang kami hormati Amang Pendeta, yang kami hormati juga Amang dan Inang Parhalado, yang kami hormati juga orang tua kami yang hadir di sini, serta teman-teman dari Naposo yang hadir di ibadah pada saat ini. Saya di sini mewakili Naposo HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, ingin menyampaikan beberapa hal mengenai rangkaian MK atau Paraheheo Naposo yang akan dilaksanakan sebentar lagi, yaitu Gathering Naposo. Gathering Naposo ini merupakan acara puncak dari rangkaian MK atau Parheheon yang akan dilaksanakan minggu depan, hari Sabtu dan Minggu, tanggal 8 sampai 9 Oktober 2022 dengan tema Healthy Inside, Blessed Outside, di mana acara gathering ini akan dilaksanakan di Villa Yeheskie Lembang. Titik kumpul untuk keberangkatan kita menuju villa akan ada di gereja ini. Kemudian kita akan berangkat bersama menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian untuk pulang juga kami panitia akan menyiapkan kendaraan serta titik kumpul akhirnya juga berada di gereja ini. Untuk mengikuti kegiatan ini peserta dapat membayar sebesar Rp55.000, di mana biaya ini sudah termasuk semua fasilitas yaitu villa, kendaraan, makanan, dan juga akan mendapatkan kaos gathering Naposo. Untuk abang kakak yang ingin mendaftarkan di acara ini, bisa dilakukan dengan men-scan barcode yang ada di poster, atau mungkin bisa langsung dibuka aja linknya, udah ada ditulis juga di situ. Dan jika abang kakak memiliki pertanyaan tentang seputar gathering ini, mungkin bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di poster juga, yaitu Kak Yusnida Sihombing, atau nanti setelah ibadah jam 3,
kami Naposo akan membuka meja pendaftaran untuk gathering yang akan ada di depan di gereja. Mungkin kalau ada yang mau daftar langsung, boleh nanti ditunggu setelah ibadah jam 3. Dan kalau mau ada seputar pertanyaan lagi juga bisa menghubungi langsung di Instagram Naposo, itu di @nhkbpbandung. Oleh karena itu, kami Panitia MK sangat berharap kepada abang kakak yang masih termasuk Naposo atau orang tua kami abang inang di sini yang mempunyai anak atau cucu yang masih termasuk ke dalam Naposo, supaya bisa mengajak abang dan kakak yang masih termasuk Naposo supaya mengikuti gathering kami, supaya kita juga bisa mewujudkan tema dari HKBP tahun ini, yaitu tahun kesehatian, supaya kita Naposo juga bisa mendapat menjadi satu hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Horas. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 194 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B untuk Huria. Asiroham, Godang Basam, Rudialam, Ahadi Bain Basam, Turut Asiroham, Tusuroam.
alabasa si bahendalani marhite anakni tubanua. Anggiat maholo rohaku sai toto burjutuho sai dongananu au manang tudiangau sonang tutu. Disuruh anakni tuau ton dinai nasianku manobuton dikit luhasonangani dinujiho. Mautso asiroham mautso godang basam tuliaan aliban basam dohot asiroham dusun goa. Ya treba diho debaka alabasa si bahendalani marhite anakni tubanua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena ini kesempatan pertama menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah di HKBP Bandung Resort Riau Marta Dinata. Izinkan saya memakai waktu sebentar untuk memperkenalkan diri. Kabar Tuhata Bataki Dui, lam masita dan lam tubuh kolong ni roha. Saya Pendeta Hulman Sinaga, 9 tahun terakhir ditugaskan oleh kantor pusat HKBP menjadi dosen bidang perjanjian lama dan bahasa klasik Alkitab di Sekolah Tinggi Teologi HKBP di Pematang Siantar. Dan 3 tahun terakhir diberi beban besar memimpin STT untuk pengembangan dan juga kemajuan dalam rangka mempersiapkan para calon pendeta yang akan melayani di gereja-gereja asal Sumatera Utara. Itu jugalah yang menjadi alasan kami hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada minggu hari ini.
Horas Madihita Saluhutna. Saya baca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya harap kita tidak kaget Februari 2023 nanti teks ini sedikit mengalami perubahan. Terjemahan LAI yang selama 7 tahun kami kerjakan merevisinya. Dan sudah final, nanti kita sebut terjemahan baru edisi 2 LAI 2023. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghitung sejarah perjalanan kehidupan kita sejak lahir, kita mungkin agak bisa kaget, bisa juga merenung bahwa ternyata kehidupan kita ini lebih dari 30% mengalami kekecewaan, mengalami ragam penderitaan, mengalami banyak kesedihan, mengalami duka. Kita menangis, kita berteriak, kita meratap. Mungkin karena orang yang dekat dengan kita mendahului kita menemui Tuhan. Mungkin juga karena kita kecewa karena sesuatu yang kita impikan tidak juga terwujud. Mungkin juga ada yang kita nanti-nantikan tapi tidak pernah menjadi kenyataan. Itu adalah bagian hidup kita. Suka atau tidak suka. Kita tunggu atau bukan. Tapi itu pasti akan kita hadapi. Saya juga merasakan kesedihan yang luar biasa begitu membaca berita kemarin pagi. Begitu menyedihkan Bonapasogi Tapanuli Raya ketika terpaksa harus menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Gempa bumi menghancurkan rumah ibadah. Kerugian yang tidak terhitung. Kita meratap. Mereka berteriak, "Ya Tuhan, bantu kami." Mereka menangis. Kita juga bisa membayangkan di mana mereka tadi malam tidur. Sebab ada orang juga yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan situasi, menyatakan gempa susulan akan datang. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Sudah di dalam ketakutan, tapi masih ada orang yang menakut-nakuti. Tanpa dasar, tanpa analisa, tanpa perhitungan. Jadi hidup kita ini
Ada yang bisa kita duga, ada yang bisa kita prediksi, kapan kita menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita, tetapi kebanyakan kita tidak pernah memprediksinya, tapi toh kita hadapi. Artinya kita tidak bersiap. Kebanyakan kita tidak mempersiapkan diri kapan tiba penderitaan itu yang mengakibatkan kita harus menangis dan meratap. Tanpa kita mau, kita sama sekali tidak menghendaki. Tetapi apa boleh buat, kita harus menghadapinya. Situasi yang mirip terjadi di era Perjanjian Lama. Ketika pemerintahan Raja Yehoyakin waktu itu melakukan koalisi terhadap tentara Mesir, mengundang bantuan dari Asyur menghadapi tentara Babilonia. Di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar yang memerintahkan Jenderal Nabuzaradan untuk menggempur kota Yerusalem dan harus membakar bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo sebagai bukti dendam dan juga sebagai simbol kejayaan atas masa lalu yang mereka terima dari kerajaan Asyur di bawah kekuasaan Raja Sanherib III. Memang ini tidak ada dalam Alkitab. Tapi karena saya mengajar arkeologi Alkitab, maka semua teks di luar Alkitab harus juga saya baca. Kita tahu dalam situasi itu, Raja Yehoyakim sangat yakin bahwa koalisi politik ini, koalisi militer ini akan mampu menggempang kejayaan Babilonia. Tapi seorang hamba Tuhan bernama Yeremia sudah memperingatkan, "Hai Yehoyakin, kau tidak berdaya. Saya disuruh Tuhan untuk menghentikan semua rencana-rencanamu. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang menghukum kau. Babel hanya alat yang dipakai Tuhan supaya kau bertobat, mengenal siapa Allah yang sesungguhnya." Tetapi nasihat profetik dari Yeremia tidak dihiraukan. Itulah sebabnya tanggal 24 Agustus tahun 586 sebelum Masehi, peristiwa yang sudah dinantikan itu benar-benar terjadi. Yeremia dikurung di bawah tanah, tetapi atas segala pemberitaannya Raja Babel berpihak kepada dia diangkat dari sana dan diselamatkan. Di balik peristiwa itulah naskobah yang kita baca hari ini. Yeremia sendiri mengalami dalam dirinya bahwa ini bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi. Secara teologis mereka bertanya, jika bait suci sudah hancur, apakah ada kekuatan Allah yang ilahi itu? Jiwaku sudah hancur. Apakah orang masih mau mendengar saya sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan menyampaikan semua berita jika tempat kediamanmu sendiri pun sudah rata dengan tanah? Disitulah pergumulan yang tidak bisa kita deskripsikan dari seorang yang meratap. Nah, kalau kita membuat dua penjelasan ini, penjelasan antara pengalaman kita yang mengalami ratap tangis dan juga pengalaman Yeremia yang mengalami ratap tangis, maka sekarang saya harus katakan adalah sesat pendeta yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus senantiasa bersukacita dan mengucap syukur. Teologi ini harus kita tolak. Mengapa? Karena tidak ada di Alkitab. Kita memang bisa membaca tulisan Rasul Paulus dalam surah 1 Tesalonik 5 ayat 16.
Bersukacitalah senantiasa, karena itulah kehendak Tuhan. Tetapi bukan kehendak Tuhan untuk membuat susah orang ciptaannya. Mungkinkah kehendak Tuhan menghukum saudara-saudara kita di Tarutung, di Seborong-Borong yang mengalami gempa kemarin? Dengan situasi yang begitu sangat mengerikan, mungkinkah mereka kita suruh bersukacita? Mungkinkah kita suruh mereka harus mengucap syukur, syukur Tuhan kami kena gempa? Teologi seperti ini sudah lama kami gumuli di dalam studi-studi teologi. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat HKBP dari sarjana-sarjana yang tidak jelas, hanya ingin berbeda dari teologi kita. Saya sebut saja mereka sebagian kelompok karismatik yang mengajarkan seluruh jemaat melalui mimbar bahwa orang harus bersukacita dan mengucap syukur walau apapun yang terjadi dalam dirinya. Dengan khotbah ini saya katakan tidak ada dasar alkitabiahnya. Tetapi pertanyaannya, kepada siapa orang tangis? Kepada siapa kita meratap? Apa yang harus kita tangis? Yeremia membantu kita. Merataplah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban. Kalau kita sadar bahwa apa yang sedang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita ini, bahwa ada tangan Tuhan yang campur tangan, ada maksud dan tujuan yang jelas dari Tuhan, bahwa itu adalah proses pendewasaan kita, supaya kita beriman yang teguh dan kokoh kepada Tuhan, maka kita harus mengadu kepada Tuhan. Maka alamat seluruh ratapan adalah Allah. Selama kita meratap atas nasib kita, atas kesalahan-kesalahan kita, mengadu kepada teman kita, mengadu kepada saudara kita, mengadu pada kerabat-kerabat kita, teman sekantor, teman satu kampung, teman semarga, teman satu gereja, maka penderitaan dan ratapan tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Jawabannya, karena mereka juga mengalami ratapan yang sama. Kita semua manusia mengalami ratapan yang sama walaupun ekspresinya bisa berbeda-beda. Dan secara psikologis teks ini juga mau menyatakan, kalau ada sesuatu yang terpendam di dalam diri kita, ungkapkan kepada Tuhan. Jangan dipendam di dalam sanubarinya sehingga dia tidak bisa melihat ada campur tangan Allah. Allah ini dua kamanginang, mulai jauh hamuna, ibarat kamu inatta, dan Allah makatai, meruhing pardopahanna, namai tangis namai. Nadong do pojok di rohana. Dan sebaliknya juga kita harus melihat kalau ada orang di rumah, seorang bapak sudah tua, tidak bicara, diam terus, tetapi wajahnya cemberut. Tidak diungkapkan, berarti ada sesuatu. Jauh lebih baik bagi kesehatan jiwa mengungkapkan seluruh beban mental ketimbang menutup-nutupinya, lalu itu akan menjepit pertumbuhan jiwanya termasuk rohaninya. Mengapa? Kita membaca beberapa tokoh Alkitab. Kita mengenal tokoh namanya Musa. Dia orang yang tidak layak menjadi pemimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia mengaku saya tidak tahu bicara. Tetapi tetap harus jalan. Sesudah itu muncul lagi tokoh yang kita kenal, orang yang begitu saleh tekun beriman kepada Tuhan, Ayub. Juga meratap karena harus menderita. Bukan hanya penyakit fisik, tapi juga harus kehilangan harta, kehilangan keluarga. Kita tahu juga nabi-nabi perjanjian lama, mereka banyak meratap kepada Tuhan, mengeluh, berkeluh kesah. Ada Amos, ada Sefanya, mereka setiap saat mengadu kepada Tuhan, mengapa engkau memanggil aku menjadi hamba, sehingga aku harus tertekan.
jiwaku. Bahkan Yeremia sendiri mengutuki hari kelahirannya dan rahim yang melahirkannya. Lalu kita menyeberang ke perjanjian baru, kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia juga berkata, mengapa harus seperti ini? Karena pemberitaan Injil, dia juga mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, dipenjara, disiksa. Dan rasul-rasul sebelumnya, murid-murid Yesus juga sudah mengalaminya. Dalam kaitan itulah sekarang pertanyaan kedua. Mengapa Tuhan mengizinkan derita itu, lalu orang harus meratapinya? Teologi yang terlihat dari Naskobah ini mengajarkan kepada kita bahwa selama orang percaya kepada Tuhan, di dalam penderitaannya pasti ada tersembunyi pengharapan. Itu sebabnya kalau orang meratap tetapi tidak memunculkan sesuatu inisiatif di dalam dirinya, dan dia tidak mendapat inspirasi roh Allah, apa yang harus dilakukan keluar dari semua konflik batinnya, dia tidak akan pernah memiliki pengharapan. Bapak Ibu yang bertugas di universitas pasti tahu membaca angka bunuh diri semakin naik. Walaupun orang sudah bergelar profesor, walaupun sudah bergelimang harta kekayaan dan kemakmuran. Karena apa? Karena di dalam hidupnya gersang, tidak ada pengharapan di balik kehidupan yang dijalaninya. Negara-negara makmur, negara-negara yang sudah lebih dahulu menikmati semua kemewahan, justru di situ angka bunuh diri semakin tinggi. Nah, disinilah kita diteguhkan. Jika masih ada hambatan yang kita lihat di hadapan kita, jika masih ada cita-cita kita yang belum terwujud, di mana kita berharap? Jadi ini juga yang membuat saya kadang-kadang sebagai pendeta senyum. Saya melayani di Jakarta 6 tahun. Dan di sini juga saya temukan di Warta Jemaat ini. Ada jemaat kita yang selalu harus didoakan mencari pasangan hidup. Pertanyaannya satu, siapa yang menginginkan itu didoakan? Bukan Naposo Bulung, orang tuanya. Orang tuanya itu berduka sebab filsafat Batak mengatakan itu adalah aib. Jika sudah dewasa, boru si pamulion, anak si pangulihonoton, alai dang marhasohotan, mailai bana, mamereng ho perjabuna, dohot dongan nasaulaon. Itu sebabnya mereka orang-orang tua datang ke konsistori meminta supaya didoakan anak-anaknya menerima yang terbaik pasangan hidupnya. Begitu HKBP. Tapi ketika saya di Bekasi, doa seperti itu enggak boleh. Ketika saya di Bekasi di Mustika Jaya menjadi pendeta, daerah Perumnas, perumahan yang baru, usia tertinggi anak-anak adalah SMP kelas 2. Lalu ketika saya ditempatkan di situ, datang dari Jakarta dipindahkan, saya teringat setiap minggu harus didoakan jodoh ini. Kudoakanlah, langsung saya dimarah-marahi. Asyik kula minggu do piamang undang jod terpaksa mumuli berunami ina. Yang mau saya katakan apa? Kadang-kadang kita sendiri pun kurang menyadari bahwa kita sudah menjadi beban orang lain. Kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadi beban orang tua. Sehingga orang tua itu berduka. Mereka meratap, mereka menangis bertanya senantiasa kepada Tuhan. Karena itu masih kerinduannya. Tapi sekarang apa yang perlu kita lihat? Yang ketiga, kasih setia Tuhan sesuai topik minggu kita tidak berkesudahan. Di balik derita, di balik kesulitan,
Karena kita percaya Allah ada, hadir, membantu kita, mengangkat kita dari lumpur dan dari jerat maut. Maka kita juga yakin, mana kesetiaan Tuhan itu sekarang? Hadiah terbesar yang kita terima dari Allah adalah Kristus. Yesus yang rela disalibkan dan mati menebus dan menyelamatkan kita. Pertanyaannya, masihkah kita rasakan penyelamatan Kristus itu? Tantangan teknologi yang terberat dihadapi orang Kristen saat ini apa? Setelah kita jalan ke sana, jalan kemari, memeriksa, membuat penelitian tentang pertumbuhan iman jemaat. Kesimpulannya satu, banyak orang semakin kaya, semakin melecehkan kasih setia Tuhan. Alasannya apa? Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Mau berangkat dia sekarang ke Tarutung, 4 jam sudah tiba. Mungkin hanya 2 jam. Kalau dulu ceritanya, kamu majo akan umur 70 tahun, 20 tahun. Borata musa pendeposogi, dang roh sendiri hamu tubat dungon. Rodamu manopo situa, mendapat tunggururia, mendapat tomatapat di tatangyak ko jawamang, neng borhatau mangarato, unang dia perdalanaku marmara au itu ngadalan, alain waing, lawamu manak tu dia, belum tentu berbuah-buah. Itu semakin mudah tawaran yang diberikan kemajuan akan cenderung juga semakin lupa penyertaan Tuhan. Mengapa orang minta doa dahulu kalau mau berangkat dari Bonapasugit lewat Belawan naik Tampomas? Itu luar itu leborongin ilauti sotung dia beremi ikut tanya konom modo itu. Sotuk sorongan non helam tarimon pangiduan no. Alain waing tang tuluari tulu borongi besat Belawan tu tajuk priok. Nungga holan sajum 50 menit. Mulai debotari tak boleh dia. Ini bukan hanya bagi orang Batak Kristen, tetapi di seluruh dunia itu terjadi. Dan ini saya ingatkan kita, tanggung jawab terhadap generasi masa mendatang. Jelas doro aku rasa satu huriat tahun, Natuari, satu sadarion, retreat remaja, minggu naro, kadering na puso bulung. Anggiam ba? Lam tapahehe. Bagaimana orang generasi muda ini dari awal dididik mempercayai kekuatan Tuhan dan mengakui apa yang dimiliki adalah bagian dari berkat Tuhan. Unang aladong di bana hai baruon hamajuon, lalu dia menjadi lupa akan Tuhan. Kita ingat, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Mengulu mahita di bagasan asini rohani Tuhatta. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan sejarah perjalanan kehidupan kami, kehidupan umat pilihanmu di perjanjian lama Israel bersama dengan hamba-hambamu yang berteriak meratap karena penderitaan. Penderitaan yang sama juga kami alami di saat ini. Biarkan teriak kami, biarkan tangisan ratapan kami sampai di hadapan-Mu, supaya kami boleh melihat rencana terindah dari Allah, agar kami boleh didorong untuk menjalani rencana-rencana Tuhan. Kami tidak akan mendahulukan lagi apa yang kami pikirkan, tetapi kami mau rencana Tuhanlah yang mendahului kami, supaya kami tidak kecewa,
supaya kami tidak berputus asa, tetapi senantiasa merendahkan diri, memahami realitas hidup kami adalah bagian dari rencanamu sendiri. Di dalam kaitan itu kami berdoa di dalam syafaat ini kepada jemaatmu. Secara khusus kerinduan orang tua atas pasangan hidup anak-anak mereka mungkin sudah lama dinantikan. Tetapi berilah hati yang lunak kepada generasi muda, supaya tidak mengikuti kemauan zaman, supaya tidak bangga menjadi hidup seorang diri. Karena itu adalah perintahmu, bahwa kami sebagai manusia yang bertanggung jawab membuktikannya dengan membangun sebuah keluarga. Kehendakmulah yang jadi. Mereka juga yang sudah menyelesaikan studi tetapi masih menantikan lapangan pekerjaan. Kami sadar bahwa lapangan pekerjaan semakin sulit di tengah kompetisi yang semakin tinggi, baik nasional maupun global. Tetapi kami yakin bahwa kemampuan kami yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami ini akan memampukan mereka melihat kesempatan berkarya, agar mereka menikmati hasil studi sebagai buah dari implementasi berkat-Mu. Mereka juga yang sudah mendapat pekerjaan, ajar mereka untuk senantiasa rendah hati mengucap syukur bahwa itu adalah bagian dari ibadah mereka, bagian dari sarana memuji memuliakan nama-Mu dimanapun mereka Tuhan tempatkan untuk melayani. Kami berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, para pendeta dan juga para penatua, dengan bergandeng tangan sehati membangun kerajaan Allah melalui pelayanan mereka, supaya jemaat-Mu dapat merasakan sentuhan pelayanan mereka, merasakan pemberkatan Tuhan melalui kehadiran mereka. Ketika mereka bersujud berdoa, mendoakan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ini, agar mereka bertahan, kuat dan tangguh menghadapi segala tantangan. Secara khusus kami berdoa kepada hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam masa pengobatan dan juga pemulihan. Di dalam warta jemaat kami membaca, ada Nyonya Yeni Kristina Sormin Boru Simatupang, ada Bapak Tumpal Simajuntak, ada Yuni Boru Pusunggu, Nyonya Delima Sitohang Boru Sitorus, ada Bapak Bongsu Samosir, Bapak Manupak Sinaga, Nyonya Parasa Litong Silahin Boru Sitorus, Bapak Henry Dunan Situmorang, Nyonya Moina Hasugian Boru Parapat, David Simon Ambarita, Nyonya Rauli Nababan Boru Pasaribu, Nyonya Rosmala Napitupulu Boru Sitorus, Bapak Mangatas Pardede, Nyonya Romina Panggabian Boru Siagian, hamba Tuhan Bapak Sintua Paimin Sibarani, Bapak Yesaya Simajuntak, Nyonya Rumia Simajuntak Boru Sirait, Bapak Santos Karo-Karo, Nyonya Ida Lumongga Simajuntak Boru Pasaribu, Fauzia Melaniati Boru Tampu Bolon, Ima Dumasari Boru Sitompul, hambamu Sintua Atur Sitorus, Bapak Pintasi Sitinjak, hambamu Nyonya Sintua Herlina Tambunan Boru Manurung, Nyonya Yuli Simajuntak Boru Silitonga, Bapak Sintua Aha Panjaitan, Bapak Walsen Siahaan, Bapak John Simangunsong, Nyonya Theodora Hasibuan Boru Manurung, Nyonya Matilde Aritonang Boru Pardede, Nyonya Maida Sihotang Boru Sirait. Kehendak-Mu jadilah atas mereka. Permohonan kami, sembuhkan mereka dan pulihkan kesehatannya. Kami berdoa juga buat anak Tuhan yang telah mendaftarkan diri untuk mendirikan membangun keluarga baru. Tuhan persiapkan mereka menjadi sarana untuk mendorong mereka yang masih kesulitan mencari jodohnya dan juga menerima jodoh dari pihak lain, agar mereka boleh saling mendukung untuk kehidupan regenerasi
di masa yang akan datang. Segala program pelayanan, baik di tingkat distrik, khususnya besok dalam rangka melaksanakan konven, Tuhanlah yang mendahului, yang memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di distrik Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya Allah kami, ada banyak cita-cita, ada banyak impian, ada banyak harapan kami. Tuhan kiranya mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami di Bonapasugit yang mengalami derita, yang menangis, yang meratap karena gempa bumi yang tidak diduga. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan tempat hunian. Ya Tuhan, Engkau bantu mereka melalui kami, melalui saudara-saudaranya, agar mereka segera dikuatkan, dipulihkan, dan mereka kembali ke kehidupan normal. Segala sesuatu yang tidak dapat kami ungkapkan, kami mengucap syukur kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus telah mendoakan kami kepada Allah Bapa di sorga. Sebentar lagi ibadah ini akan usai. Ya Allah, Engkaulah yang menyertai seluruh jemaat-Mu kembali kepada kehidupan biasa. Ampuni kami atas segala dosa dan kekurangan kami, agar berkat-Mu dapat kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan, mengucap syukur, memberikan persembahan, diiringi nyanyian buku Ende nomor 467. Puji Allahu manugusa di paria suruh aku gabe sorangan dua ingananmu rohanami kondimi manggui pakedot tolonami gabe Moti maluhaku asaboy gohanua sama barma pasu-pasu nang marhi tesiana inganamu rohanami tondimi mangkui pakedot tolonami gabe ulang-ulangi. Tidak pun hami Hagubun itu kedut tulunami gabe ulang-ulangi.
Sai papulik rohanami gabi pangoloy diho asa marsa harahami lamangan tinakon ho inganan mo rohanami tondi mimangguhi pakedohot kolunami gabi ulang-ulami. Sidiro hamhu puji Allaho manubusa Dipaiya sorohaku gabe sorangan mua Ingananmu rohanami kondimi mangguhi pakedohot kolunami gabe ulang-ulami. Ramoti marohaku gasabodoan bua saya maborma pasu-pasu namari tesiana ingananmu rohanami kondimi manggohi pakedohot kolunami gabi ulang-ulami. Aku hati dakon hami magugun ditokong Aluwaho na berdosa na perjahat na bolong ingananmu rohanami kondimi mangguhi pakedohot kolunami gabe ulang-ulami. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera.